Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu baik, sehat, dan dalam naungan Tuhan Yesus ya. Ketemu lagi di sama aku, masih ingat nggak aku siapa? Ya namaku Ajeng, jadi besok kalau kita berpapasan di gereja ataupun di jalan, boleh banget disapa, halo Mbak Ajeng, halo Kak Ajeng, gitu. Nah, kali ini aku akan membawakan renungan dengan tema dan judul, Orang Muda Siap Berproses. Tapi sebelum kita memulai renungan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hari hingga hari ini, hingga dari kapanpun kita, dimanapun kita, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Sekarang kami akan mendengarkan renungan yang Engkau berikan nih Bapak, terima kasih atas renungan yang Engkau berikan, kiranya kami dapat mendengarnya dengan baik. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bacaan untuk renungan hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 8. Aku bacain ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih kalimat ini? Nggak ada yang instan dalam dunia ini, semuanya butuh proses. Mie instan aja butuh dimasak dan diolah dulu sebelum dimakan. Padahal notabene itu instan gitu loh. Pernah dengar kan? Sering banget kan dengarnya. Nah, sama kayak dalam perikop ini menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, perjalanannya bangsa Israel ini tuh butuh proses dan juga perjalanan yang sulit dan panjang banget. Tahu nggak kenapa sulit, panjang, dan lelahnya itu di mana? Karena bangsa Israel itu kurang lebih harus berjalan sepanjang 251 km. Itu menyusuri Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu panjangnya 251 km. Bayangin aja kita sepanjang itu kita jalan. Dan itulah kenapa dibilang bangsa Israel itu sangat lelah dan juga capek. Dan mereka berprosesnya tuh bener-bener wow gitu loh. Nah, sama kayak kita. Contohnya ya nih, rutinitas sebelum ujian. Saya ada teman-teman yang mau ujian nih, rutinitasnya kan mesti nggak jauh dengan belajar. Kayak dari pagi hingga siang kita belajar, nanti sorenya ada tambahan materi, terus nanti malamnya sekitar jam 6, jam 7 itu kita les, terus nanti malamnya kita belajar sendiri, kita buka-buka materi, kita latihan sendiri, terus nanti kita istirahat. Paginya gitu lagi, kita belajar, kita les, tambahan, belajar lagi. Capek nggak sih rutinitas kayak gitu? Nah, itulah sama seperti bangsa Israel, itulah berproses. Kita capek, tapi kita juga punya harapan. Sama kayak bangsa Israel itu juga lelah, capek untuk berproses, tapi mereka punya harapan untuk bebas. Kita juga seperti itu kan, kita lelah, capek, tapi kita juga pengen kita sukses, kita berhasil, kita bisa masuk sekolah yang favorit, kita bisa masuk sekolah yang benar-benar kita pengenin, iya kan? Gitu. Di sini dari ayat ini Tuhan meminta kita untuk berani berproses. Tapi Tuhan nggak serta-merta menyuruh kita untuk udah ayo kita berproses, berproses. Enggak. Tuhan juga memberikan kita pedoman, yaitu firman Tuhan. Melalui firman-Nya. Biar apa sih? Kenapa kok kita harus berpedoman dengan firman Tuhan? Di ayat 8 tadi ditulis sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita nggak tersesat dan juga kita nggak kena jalan buntu. Nah, gitu ya teman-teman. Selamat berproses, semangat berproses, dan kiranya kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas dari sebelumnya, dan dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Untuk menutup renungan hari ini, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang Kau berikan hari ini. Bantu kami dan tuntun kami dalam kami berproses, sehingga kami dapat bertumbuh dan berubah sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang umurnya 17 tahun ke atas dan punya kerinduan untuk datang secara langsung untuk mengikuti ibadah di gedung gereja, boleh banget lo datang, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya, yaitu 1, memakai masker, 2, selalu menjaga jarak, dan 3, yang terakhir, selalu ingat untuk mencuci tangan. Ditunggu datangannya ya, Tuhan Yesus memberkati.